Inti daripada apa yang kita kurbankan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan itu intinya apa? Ada satu nasihat buat kita. Allah telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanarallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah telah menjelaskan ini berkenaan tentang ibadah kurban yang telah kita lakukan, dan juga bisa dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, la yanarallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah, kalau kita kurban sapi, kurban kambing, domba dan lain sebagainya, yang sampai kepada Allah, la yanarallah, tidak sampai kepada Allah luhumuha, laham, luhum, daging, wala dimauha, dan juga darahnya. Yang sampai kepada Allah bukan daging kurban dan juga bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita. Kalau kita kurban baik sapi, kambing dan lain sebagainya, yang sampai kepada Allah, yang Allah terima itu bukan daging kurban kita, bukan darah yang kita kurbankan, tapi yang sampai kepada Allah, pahala yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Bagaimana kita lakukan ibadah kita, sedekah kita, wakaf kita, kurban kita, niatnya itu adalah berdasarkan takwa, niatnya lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, qul inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, kurbanku, hajiku, wa mahyaya, hidupku, bahkan hidup kita, wa mamati, dan juga matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah. Maka kita berbuat apapun dalam kehidupan ini, kita niatkan segala apa yang kita lakukan, niatnya itu ada berdasarkan takwa, niatnya lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan wah dia punya duit banyak bisa kurban, bukan. Maka yang sampai kepada Allah bukan daging dan darah kurban tersebut, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Maka kalau kita melakukan apapun, semuanya itu kita dasarkan atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Allah juga menjelaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima itu, ibadah yang Allah terima itu adalah ibadah daripada manusia yang bertakwa kepadanya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya manusia yang bertakwa, yang niatnya lillah, ikhlas karena Allah, itulah amalan yang hanya akan Allah terima. Maka apapun yang kita lakukan, ibadah kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, semuanya itu kita dasarkan karena takwa lillahi ta'ala, bukan karena pujian, bukan karena pengen dikata, bukan kata pengen dipuji, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau termasuk ibadah kurban, ibadah haji dan lain sebagainya. Ada juga perkataan daripada Syekh Jalaluddin Arumi. Ada seorang tokoh pujangga terkenal namanya Jalaluddin Arumi. Kata beliau, kalau kita belum bisa kurban tahun ini, mungkin kita belum ada rezeki yang cukup. Kalau kita belum mampu untuk kurban tahun ini, katakanlah dalam hati kita, dalam jiwa kita. Apa katanya? Wahai jiwaku, aku kurban tahun ini tidak mampu, tapi aku niatkan aku kurban sifat binatang, sifat hewan, sifat sombong yang ada pada jiwaku. Jadi kalau kita belum mampu untuk kurban sapi, kurban kambing, katakanlah pada jiwa kita, wahai jiwaku, aku belum mampu untuk kurban binatang, sapi, kambing dan lain sebagainya, tapi aku katakan kepada jiwaku, aku sembelih
aku potong, aku hilangkan sifat binatang yang ada pada jiwaku. Jiwa yang selama ini merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling alim, aku hilangkan semuanya itu daripada jiwaku. Jadi kalau kita belum bisa kurban tahun ini, kita katakan pada jiwa kita, aku sembelih sifat binatang, sifat sombong, ujub yang ada pada jiwa ini. Ada perkataan daripada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Man lam yastati al-wukuf bi Arafah falyakib inda hududillah alladzi Arafah. Wa man lam yastati al-mabit bi Muzdalifah falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah. Wa man lam yastati ala dzabi hadihi falyadbahawahu liyablugha bihil munah. Wa man lam yastati al-wusula lil bait li annahu ba'id falyaqsid rabbal bait li annahu aqrabu min hablil warid. Kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, man lam yastati al-wukuf bi Arafah. Siapa yang tahun ini belum bisa untuk wukuf di padang Arafah, karena kita tahun ini belum bisa berangkat haji, sehingga kita nggak bisa wukuf di padang Arafah. Kata beliau, siapa yang tahun ini belum mampu untuk wukuf di padang Arafah, falyakib inda ududillah alladzi Arafah. Maka hendaklah ia mewukufkan. Wukuf itu artinya menahan, menghentikan dirinya itu daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahun ini belum bisa wukuf di padang Arafah karena kita belum bisa berangkat haji, maka niatkan pada jiwa kita, aku wukufkan badanku, jiwaku daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum mampu wukuf di padang Arafah, kita wukufkan badan kita, jiwa kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yastati al-mabit bi Muzdalifah. Siapa yang belum bisa bermalam di Muzdalifah, belum bisa nginep bermalam di Muzdalifah, falyabit ala taatillah, maka hendaklah ia bermalam di dalam rumahnya dalam keadaan taat kepada Allah. Kalau kita belum bisa mampu mabit bermalam di Muzdalifah, maka kita niatkan tiap malam itu apa? Kita bermalam, kita pejamkan mata kita, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau pejamkan matamu kecuali dalam keadaan kau telah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum bisa mabit karena kita belum berangkat haji, tapi tiap malam kita niatkan, aku bermalam pada malam ini, aku niatkan dalam keadaan aku sebagai hamba yang taat, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum mampu untuk menyembelih hewan kurban, maka apa? Falyadbahawahu, hendaklah ia menyembelih hawa nafsunya. Kita belum bisa motong hewan kurban, belum bisa nyembelih, tapi kita niatkan, aku akan memotong, menyembelih hawa nafsu yang ada pada jiwaku ini. Maka kalau kita belum bisa mampu nyembelih tahun ini, kita niatkan, aku akan memotong sifat binatang, sifat sombong, sifat ujub yang ada pada badan ini. Wa man lam yastati al-wusul lil bait. Siapa yang belum sampai pergi haji, belum mampu sampai ke Baitullah, falyaqsid rabbal bait, maka hendaklah ia selalu dekat dengan Allah. Kita belum bisa berangkat haji, tapi kita bisa untuk melangkahkan kaki kita untuk berjumpa dengan Allah di masjid ataupun di musola. Kalau kita belum bisa berangkat haji, masih ada kesempatan apa? Datang ke musola, datang ke majlis, datang ke masjid, melakukan ibadah sholat jamaah, itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Maka kalau kita belum mampu kurban, kita katakan, wahai jiwaku, aku potong, aku sembelih sifat binatang, sifat sombong yang ada pada jiwa ini. Kata Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, dalam kitabnya Kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Muhammad Ghazali, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin? Laisal maksudu min iraqah damil kurban adam walaham, bal mailul qulub an hubbi dunya wa badluha itharon li wajhillahi ta'ala. Maksud daripada penyembelihan binatang kurban
tujuan inti utama daripada menyembelih binatang kurban bukan hanya mengorbankan darah dan daging binatang tersebut. Apa tujuannya? Tujuan daripada kita memotong menyembelih binatang kurban adalah mailul qulub an hubbid dunya. Kita condongkan hati kita, kita palingkan hati kita, kita jauhkan hati kita terhadap kecintaan kepada dunia. Maka tujuan utama daripada kurban itu apa? Kita palingkan, kita jauhkan hati kita daripada terlalu cinta dengan dunia. Kita punya harta, jangan terlalu berlebihan dengan kecintaan kita kepada harta kita. Kita punya kelebihan rezeki, punya pangkat, punya kelebihan, punya simpanan banyak, punya emas. Bisa nggak kita palingkan itu semua? Karena tujuan daripada ibadah kurban bukan cuma darah dan dagingnya, tapi tujuannya adalah kita palingkan hati kita daripada keterkaitan kita, kecintaan kita kepada dunia. Wabadluha, dan juga kita kurbankan semuanya isaron diwajhillah, semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kurban itu simbol doang. Kita kurban sapi atau kambing simbol doang. Bisa nggak kita kurbankan waktu misalnya? Kalau kita bisa menonton TV, nonton bola 90 menit, kita kuat nonton depan TV. Tapi kadang-kadang untuk melangkah ke masjid berapa menit tuh biasanya? 10 menit. Sama sampai selesai sholat sunnahnya 15 menit. Kita untuk depan TV 90 menit kuat. Nonton bola 90 menit kuat. Kita kumpul sama teman, ngobrol sama teman, ngopi bareng teman 1 jam 2 jam kuat. Tapi untuk ibadah kepada Allah, untuk melangkahkan kaki kita ke musola, ke masjid untuk ibadah, kadang-kadang kita merasa nggak punya waktu. Bisa nggak kita kurbankan waktu kita? Untuk yang dunia aja kita mampu, bagaimana kalau kita kurbankan waktu kita untuk Allah? Kita sisihkan waktu kita untuk ibadah. Ketika ada kumandang azan di masjid musola, coba kita kurbankan waktu kita semenit, 10 menit, 15 menit untuk ibadah sholat jamaah. Maka inti daripada kurban itu kita kurbankan waktu kita untuk Allah. Kita kurbankan kenikmatan ngumpul kita dengan teman kita. Kita kurbankan, bisa nggak kita ke masjid, ke musola untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah paling lama 10 atau 15 menit. Maka inti ibadah kurban itu adalah simbol. Bukan hanya binatang yang kita sembelih, bukan hanya sapi kambing yang kita potong sifat sombong yang ada pada jiwa kita. Kita sembelih sifat sombong, ujub, takabur, angkuh yang ada pada jiwa kita. Itu adalah inti daripada penyembelihan daripada hewan kurban. Bukan cuma darahnya, bukan cuma dagingnya, tapi bisa nggak kita kurbankan apa yang kita miliki semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau di sholat ngomong gampang, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, gampang Pak ya? Sholatku, hidupku, matiku, ibadahku, semuanya buat Allah. Kalau di mulut gampang ngomongnya, tapi pelaksanaannya gimana? Di mulut gampang, kita tiap waktu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tiap sholat minimal 5 kali kita baca. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tapi kita kadang-kadang waktu kita korbankan buat Allah, kita nggak mau. Betul nggak? Kita begadang sampai jam 1, jam 2 main bulu tangkis misalnya. Atau sampai ada kumpul dengan teman sampai jam 12, jam 1, jam 2 kuat. Tapi untuk ibadah, sholat malam, sholat tahajud, kadang-kadang kita masih meremehkannya. Bisa nggak kita korbankan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita dagang dari pagi sampai jam 4, jam 5 maghrib kita mampu. Tapi untuk ibadah melangkah ke masjid, ke musola, pada dekat rumah kita dekat dengan masjid musola, kadang-kadang kita masih melangkah. Itu kemana ucapan kul inna sholatinya kalau begitu? Katanya sholatku, ibadahku buat Allah. Dipanggil sholat azan kita masih juga melalaikannya. Naudzubillah min. Maka kita korbankan waktu kita. Dikasih sehat itu nikmat luar biasa. Kata ulama, asfiha agla mina dunya wa ma fiha.
sehat itu lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Kita bisa tahu nikmat sehat ketika kita sedang sakit. Ada ulama namanya Abu Hatim. Ada 4 hal. Sihah. As-sihah la ya'rif qadraha illal mardha. Sehat itu mahal. Kapan kita bisa tahu mahal waktu sehat itu? Sehat itu mahal ketika kita sedang sakit. Ketika kita sakit pengen ibadah, pengen ke masjid, tapi apalah daya kita nggak mampu. Maka kita masih bisa sehat, afiat. Kita langkahkan kaki kita, kita kuatkan badan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita korbankan waktu kita. Buat pengajian paling lama 1 jam. Paling lama 1. Udah nggak Pak? Kita dengar tausiah paling lama 15 menit, tapi udah bosan. Buat dengar ini, buat nonton ini berjam-jam kuat. Main HP kita betul, Masya Allah. Subuh bangun tidur yang kita buka apa tuh? HP, ada WA masuk kagak? Jam 4 kita bangun yang dibuka HP. Habis subuh baca Quran kagak, HP yang diambil. Di rumah HP, di kantor HP, di jalan HP, lagi ini HP, Masya Allah. Ada satu nasihat. Ini buat kita semua nih tentang HP Pak ya. Ini HP kan bisa jadi penyakit, bisa jadi juga ibadah, ladang ibadah. Kata ulama tentang HP ini kan HP udah jadi sesuatu yang udah luar biasa ini. Sampai kapanpun ini kita Masya Allah diracuni. Apa kata ulama? Al-jawwal min akhaf manah milu fid dunya wa rubbama kana asqal manah milu fil akhirah. Coba kita renungi ini. Al-jawwal min akhafi manah milu fid dunya wa rubbama kana asqal manah milu fil akhirah. Masya Allah. Jawwal. HP bahasa Arab itu jawwal. Mana jawwal? Jawwal itu HP. Jawwal HP. Handphone. Al-jawwal min akhaf manah mil fid dunya. Jawwal itu benda yang paling enteng yang kita bawa-bawa di dunia. Betul enggak? Benda yang paling enteng yang bisa kita bawa kemanapun itu adalah HP. Betul? Al-jawwal min akhafi manah milu fid dunya. HP itu adalah benda yang paling enteng bisa dibawa kemana-mana. Paling enteng, paling ringan, paling gampang dibawa kemana-mana bisa. Masuk kantong bisa, kantong celana bisa, tas kecil bisa, gampang bisa bawa kemana-mana. Tapi coba, walakin al-jawwal min akhafi manah milu fid dunya wa rubbama kana asqal manah milu fil akhirah. Tapi bisa jadi HP yang kita anggap enteng di dunia, ringan di dunia, karena asqal menjadi beban yang paling dahsyat, beban yang paling sakil, beban yang paling berat yang kita pikul nanti di akhirat. Kenapa? Di dunia paling enteng, tapi di akhirat itu menjadi beban yang paling memberatkan kita nanti di akhirat kelak. Kenapa sebabnya? Banyak yang kita tonton. Main slot ada lewat HP ya? Tuh. Judi aja lewat HP gampang udah ada. Main judi ada. Kalau yang anak muda tuh apa, chat apa? Aplikasi buat deket dapat ini gampang. Buat judi gampang. Main slot ada. Buat dekat sama yang kita pengen gampang. Maksiat dari apapun, TikTok kita buka goyang-goyang. Ada perempuan pakai jilbab cakep tapi ABG atas bawahnya gede. Pakai jilbabnya cakep tapi goyang-goyang depan HP, Masya Allah. Ini kan penyakit ini. Pakai jilbabnya bagus tapi ini yang kebuka, atasnya kelihatan, bawahnya kelihatan, Masya Allah. Itu kan kita senang banget kayak begitu. Kalau ada sholawatan kita skip, kita lewatin. Ada pengajian takdir kita lewatin. Pas ada goyang-goyang kita pelototin. Tuh, itu gampang itu HP. Ya nggak lihat sayang. Iya. Agak dilihat, aduh. TikTok kita buka, YouTube dibuka, WA kadang video dari temen nggak betul dibuka, apa itu, Masya Allah. Yang nonton dosanya 1, yang nyebarin itu video nanggung semua yang nonton. Kalau yang nonton doang masih mending 1 dosanya.
Tapi yang ngasih video kirim ke grup ini, nanti temennya itu berapa mata yang nonton. Kalau nonton doang dosanya cuma satu, tapi yang nyebarin video itu nanggung semua dosa yang nonton. Hati-hati. Maka hati-hati, HP di dunia itu enteng, tapi di akhirat menjadi beban yang paling memberatkan buat kita. Banyak dosa, kemaksiatan yang kita buka, yang bisa kita lihat lewat HP. Maka Idul Adha ini adalah kita kurbankan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala ucapan. Penting itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dalam kehidupan.